Ini tidak peduli kau tahu saya punya sifat ini buruk sekali, saya akui, saya keras kepala guys. Kalau saya kasih tahu memang di awal saya kasih tahu memang di kalian. Pas saya di Kupang sini, dia DM saya, dia bilang begini, Reni datang ke Jogja. Saya bilang buat apa ke Jogja, saya tidak mau. Datang saja, saya itu mau dengan kau. Saya bilang saya tidak bisa, saya tidak mau dengan kau. Datang, saya bukan mau jadi dengan kau, tapi saya ini mau buat konten dengan kau. Saya bilang yang benar saja. Dia bilang iya, datang saja, kita buat konten. Nah, saya pergilah ke Jogja ini, ketemu ini laki-laki. Ya, saya pergilah ke Jogja ini, ketemu laki-laki ini. Nah, sampai ketemu laki-laki ini, terus dia waktu itu saya masih dekat dengan seseorang, tapi saya tidak kasih tahu dia. Saya masih dekat dengan seseorang, tapi saya tidak kasih tahu dia. Saya kasih tahu memang apa yang diklarifikasi sebentar ini. Nah, dia bilang begini ke saya itu mau serius dengan kau, ayo kita ke Bangka Belitung, ketemu siapa orang tua. Saya bilang begini ke dia, saya ini sifat keras kepala, masih kayak anak kecil, saya egois, saya itu Scorpio, anak perempuan sendiri. Saya itu anak perempuan sendiri, jadi saya ini tidak bisa memang kalau saya ini saya tidak bisa memang kalau ketemu kau. Saya bilang apalagi jadi dengan kau, karena saya itu keras kepala, saya belum siap, saya bilang. Nah, dan dia bilang tidak, saya bela kau, nanti saya akan meratukan kau, apapun yang terjadi saya akan bela kau, sampai sana saya keluarga tidak terima kau pun saya akan bela kau. Itu dia kata-kata. Nah, sampai sana saya kan sudah menunjukkan saya punya sifat asli. Maksudnya saya punya sifat asli memang saya egois, saya keras kepala toh. Maksudnya pasukan rekam layar, jangan rekam saya lagi tidak pakai pakaian. Maksudnya jangan dulu, maksudnya rekam suara saja boleh, pakaian saya tidak pakai pakaian ini. Nah, setelah dia bilang dia meratukan saya pikirlah di dapur rumah. Orang tua terima saya baik, kami saling membaik gitu, kami hubungan baik. Dia orang tua anggap saya sebagai anak, seperti di video-video. Saya juga anggap dia orang tua ini seperti saya punya orang tua, pokoknya seperti di video-video lah ya. Nah, dia menganggap ini saya tiap malam ganggu dia. Saya tiap malam mengganggu dia punya tidur. Sedangkan dia juga mengganggu saya tiap malam. Saya tidak cerita dia mengganggu saya tiap malam. Dia ceritalah kalau saya mengganggu dia tiap malam apa segala macam begitu. Mengganggu bukan mengganggu kayak apa? Kalian saya kasih tahu kalian saya itu belum siap untuk jadi dengan dia waktu itu. Tapi apa? Dia sendiri yang mau jadi dengan saya, dan dia orang tua siapkan kamar untuk kami berdua. Siapkan kamar, biar karena sudah terlanjur kak, sudah terlanjur mau aib mau apa sudah terlanjur ya. Kalian nonton di sini, kau punya keluarga nonton di sini, silakan lapor saya ke polisi, kita pergi di polisi sekarang ya. Oke, kita pergi di polisi. Oke ya, kau punya kakak kemarin ancam saya bilang kalau saya up di sosial media kau punya kakak akan lapor saya toh. Nah, kita sering lapor kita sering lapor sosial toh. Ayo, sudah terlanjur, mau orang bilang ini aib apa, sudah terlanjur. Nah, terus kami ini sudah jadian. Orang di Bangka Belitung sana, kalian tanya saja orang di Bangka Belitung sana, sudah anggap kami ini suami istri. Bahkan pastor di sana, pastor dari Manggarai ini, ada 2 orang sudah tahu kalau kami ini sudah seperti suami istri, pastor dari Manggarai ya. Tapi apa, kami berantem, kami dua berantem nih. Gara-gara kami berantem, saya ambil pisau, dia pukul saya ambil pisau itu, akhirnya kami berpisah saat ini ya. Karena saya minta uang di dia menganggap kalau saya minta uang ini, saya ini muka uang ya. Saya minta uang di kau ini karena kau punya sosmed juga naik karena saya kau punya sosial media naik karena saya juga, makanya saya minta uang. Saya juga kalau tidak tinggal dengan kau, saya mau kasih uang di siapa orang tua. Dengan saya kerja. Dulu saya live TikTok terus tiap hari, tanya saja saya punya pengikut TikTok ini. Tapi apa kau bilang? Jangan live TikTok sudah. Kalau kau minta uang apa segala macam, minta di saya ada untuk kau, untuk ini. Kalau kau butuh apa? Tuhan nih. Terus tadi kau live tertawa saya, bilang saya pura-pura hamil nih. Sebenarnya kau tahu kau sekarang nonton, saya tahu kau nonton sekarang. Sebenarnya saya tidak mau upload di sosial media. Saya tadi malam sudah sabar, saya live baik-baik tidak tadi malam. Tapi apa kita punya orang tua kan sudah saling telepon, sudah saling minta maaf. Bahkan saya punya orang tua juga tidak mau saya upload di sosial media, tapi saya mau sendiri. Karena apa? Saya lihat tadi kau dengan orang tua live ketawa saya, bilang saya di pura-pura hamil. Sedangkan saya saat ini posisi baru habis kuret sendiri di rumah sakit. Ya, kalian tahu saya nonton live yang dia punya mama ketawa saya pura-pura hamil tuh, saya nonton baru habis kuret. Kalian tahu sakitnya kuret tuh? Kalian tahu
kalian tahu sakitnya kuret kan, mana kan. Terus kita keluar dari ruangan kuret, kita lihat nonton orang yang ketawa kita, bilang kita pura-pura hamil. Ya. Tidak bisa lagi berkata. Masih bilang saya ini pura-pura hamil, pura-pura kuret, pura-pura keguguran. Giliran disuruh omong sama dokter tidak mau, masih bilang saya pura-pura nih. Sebenarnya guys, sebenarnya itu saya sudah tidak mau up di sini lagi. Saya tidak mau, saya tak, karena dia itu mau rilis lagu baru, saya tidak mau up di sini lagi. Jujur dari hati yang paling dalam, saya tadi malam berdoa, Tuhan saya tidak mau up di sosial media lagi. Ya tapi apa, saya nonton dengan perempuan yang sering PK dengan dia. Itu perempuan bilang apa, mana perempuan yang pura-pura hamil itu, mana perempuan yang pura-pura hamil itu, hah? Bahkan saya nonton dia orang tua live, ya dia orang tua bilang, saya tanya di Reni saja pura-pura hamil. Ya kita ada setengah mati di sini, kuret sakitnya minta ampun. Kau enak-enak di sana, huh? Kau enak-enak live ketawa di sana untuk cari kau demi kau punya karir itu. Kau ancam saya kemarin toh, kau harus jaga kau punya karir toh. Kakak saya ini tidak bisa lagi, saya ini sudah tidak tahan lagi, saya sudah sakit hati sekali ya, saya sudah sakit sekali, saya punya hati, Tuhan saya sakit sekali, saya punya hati. Sumpahnya baru kalian tahu saya habis kuret ini, saya sendiri di rumah sakit, sendiri guys, sendiri jauh dari orang tua. Terus tidak ada yang mereka masih anggap pura-pura, saya sendiri nih, sendiri. Dan saya tadi keluar dari ruangan kuret itu, saya tidak kasih tahu siapa-siapa kalau saya kuret, saya sengaja. Baru saya terima, maksudnya saya sudah ikhlas tadi malam guys. Saya bilang ya sudah, tidak apa-apa lah, mungkin ini jalan takdir hidupnya saya tidak apa-apa saya tidak apa-apa kalau saya punya hidup begini. Tapi apa, saya masuk ke ruangan kuret, saya keluar dari ruangan kuret, saya nonton live dia sama itu orang tuanya ada sementara ketawa saya tanya di Randy, ketawa saya karena bilang saya pura-pura hamil nih ya, ketawa saya ya. Saya tidak takut lagi dengan kau. Tadi kemarin saya takut karena saya punya orang tua bilang, jangan, kita ini orang miskin, kita jangan lawan orang kaya. Ya saya orang tua tidak dukung saya juga, saya tidak apa-apa, saya sendiri kalau kau mau lapor saya dengan kau punya keluarga, kau punya orang tua, tidak apa-apa. Saya punya orang tua juga tidak pernah bela saya, supaya kau tahu. Saya punya orang tua mengakui kalau saya punya sifat ini keras kepala, egois ya, supaya kau tahu. Tapi yang saya mau itu, kalau kau memang mau betul-betul buang saya, setidaknya kau tanggung jawab dulu. Habis saya keluar dari rumah sakit mau kau buang saya juga, saya tidak peduli ya. Setidaknya itu yang saya mau omong di kau ya. Tapi tidak apa-apa. Oke, sekarang saya up di sini karena kau sudah omong saya bilang saya pura-pura hamil dan kau punya keluarga juga seperti itu. Ya, saya tidak peduli dengan kau punya karir. Padahal kemarin tadi malam saya masih pikirkan kau punya karir. Sangat-sangat saya memikirkan. Saya bilang dia ini mau rilis lagu baru. Lagu barunya itu ada saya di dalam dan ada dia di dalam ya. Saya pikir, oh, saya tidak mau lah live sembarang-sembarang, biar sudah saya punya nasib begini, biar sudah saya kuret, biar sudah saya keguguran. Saya tidak usah omong di media, atau tidak usah omong di siapa-siapa. Tapi apa? Kau dan orang tua live nih ketawa saya bilang saya pura-pura hamil nih ya. Tuhan nih, greget deh ya. Guys, saya di sini bukan mau minta pertanggungjawabannya karena kalian kan tidak tahu masalahnya apa kan, karena kami pisah toh. Saya di sini tuh saya omong ke kalian, saya di sini bukan mau minta pertanggungjawabnya dia.
karena kalian tidak tahu masalahnya apa, karena kami berpisah. Tapi intinya itu, kalau kau memang betul-betul mau pisah dan mau buang saya, itu tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa sama sekali. Masih ada yang masih terima saya, orang tua saya masih terima saya. Tapi yang saya mau itu kau bertanggung jawablah sedikit sampai saya selesai kuret, selesai keluar dari rumah sakit, saya keguguran. Setidaknya kau tanggung jawab sedikit, bukan malah kau pergi di live dengan itu perempuan yang sering live PK dengan kau itu, kau cerita di dia kalau saya ini pura-pura hamil, dan kau punya orang tua bahkan live bilang saya ini pura-pura hamil. Anjing gimana?